Selamat malam semuanya, saya Sona Semiring dengan NPM 2251093. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dewi Mutiawati SSMPD. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah berabad-abad, bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Bahkan, komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Pada tahun 1928, saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu diubah namanya menjadi Bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Dan sekarang bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata istilah baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Indonesia dikenal memiliki kekayaan budaya yang tidak terhingga. Salah satunya adalah keberagaman bahasa daerah. Bahasa daerah ialah bahasa yang dituturkan secara turun-temurun di suatu wilayah. Dan bahasa daerah dijadikan sebagai identitas seseorang dan bahasa daerah dijadikan sebagai identitas dari mana seseorang itu berasal. Karena bahasa daerah adalah mengapa dikatakan seperti itu? Karena bahasa daerah dipakai sebagai bahasa perhubungan intradaerah atau intramasyarakat di samping bahasa Indonesia yang dipakai sebagai sarana pendukung sastra serta budaya daerah. Namun demikian, bahasa bisa berubah dan berkembang dengan sendirinya secara perlahan karena menyesuaikan perkembangan dan perubahan pola dan sistem kehidupan masyarakat penuturnya, seperti tingkat pendidikan, sosial, budaya, dan bahkan penguasaan iptek. Oleh karena itu, anak-anak muda harus melestarikan bahasa daerah. Namun di era globalisasi yang semakin berkembang saat ini, anak-anak muda harus menguasai bahasa asing, contohnya seperti bahasa Inggris. Mengingat semakin eratnya hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mulai meningkatkan kinerja mereka, baik dalam peningkatan sumber daya manusianya maupun teknologinya. Seorang tenaga kerja dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Dalam konteks ini adalah kemampuan berbahasa asing. Dengan demikian, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, bahasa memiliki peran penting untuk berkomunikasi kepada masyarakat sesuai dengan situasi. Pentingnya kita sebagai bangsa Indonesia walaupun harus mempelajari bahasa asing, kita juga harus mengutamakan bahasa Indonesia yang menjadi salah satu identitas nasional kita. Di samping itu, kita juga tidak boleh melupakan bahasa daerah yang sudah menjadi salah satu budaya yang harus dilestarikan. Peran generasi muda sangat penting dalam melestarikan bahasa Indonesia. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mencegah kepunahan bahasa daerah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.